내가 원하는 세상을 보여줄게. Yang kali ini akan membawakan series terbaru 2025 yang baru-baru ini viral di TikTok. Menceritakan tentang orang-orang yang selalu dibully dan diinjak-injak, tiba-tiba mendapat kiriman paket misterius berisi senjata api. Lalu setelah itu mereka pun mulai membrutal dan membalas semua orang yang telah menindas mereka. Saya jamin series ini akan seru, brutal, berplot twist, bikin penasaran. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Inilah Trigger. Korea Selatan adalah salah satu negara paling aman di dunia. Namun di balik itu ada sisi kelam yang sangat menghantui warganya, di mana tingkat pembulian di sekolah meningkat drastis dan banyak orang depresi karena gagal masuk PNS. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria pengangguran bernama Jung Tae. Dia adalah orang yang baik hati dan sangat patuh aturan seperti Bang Udin editor. Tapi yang kalian tidak tahu, Jung Tae sedang menanggung beban yang sangat berat, di mana dia selalu diremehkan karena belum punya kerja, dan selama 3 tahun ini dia selalu gagal tes CPNS. Waduh, kok seperti saya? Intinya hidup Jung Tae sangat menderita. Ditambah lagi hari ini dia telat masuk les persiapan CPNS. Dia dibentak dan direndahkan oleh gurunya sendiri, yang entah bagaimana emosi di dalam diri Jung Tae langsung meledak. Lalu tanpa diduga pria baik hati ini tiba-tiba mengeluarkan sebuah senapan rifle dan tapi bohong. Ternyata semua itu hanyalah imajinasinya saja. Di lubuk hatinya yang terdalam, dia memang ingin membunuh orang-orang yang merendahkannya. Namun untungnya dia masih bisa mengontrol pikiran jahatnya setelah berkonsultasi dengan psikolog. Rupanya Jung Tae memang punya mental yang tidak stabil, dan ketika dia merasa terganggu, dia bisa lepas kendali. Psikolog itu lantas menyarankan agar Jung Tae memperbanyak wudhu dan sholat supaya hatinya lebih tenang. Sayangnya, hal itu sulit dilakukan karena dia bukan orang Islam. Apalagi dia tinggal di kos-kosan murah yang ukurannya cuma 1x3 meter dengan dinding triplek, sehingga dia kesulitan untuk fokus belajar, padahal dia mau ujian CPNS sebentar lagi. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang polisi jujur bernama Lee-do. Dia adalah tipe polisi yang tidak akan kamu temukan di Konoha. Lee-do selalu memegang prinsip untuk mengayomi masyarakat, bukan malah malakin duit mereka. Di waktu yang bersamaan, seorang detektif bernama Sersan Seo mendapat sebuah laporan bahwa ada seorang jamet yang meninggal di kontrakannya dengan mayat menggantung. Lalu di sana bawahannya menemukan banyak peluru, padahal jelas-jelas Korea melarang penggunaan senjata bagi warga sipil. Bahkan saking ketatnya, polisi saja cuma boleh pegang revolver biasa. Sersan Seo lantas menghubungi Lee-do yang merupakan seniornya, di mana Lee-do ternyata pernah menjadi pasukan khusus sebelum memutuskan jadi polisi. Jadi bisa dibilang dia cukup paham dengan persenjataan. Setelah menyelidiki TKP, dia curiga dengan langit-langit kontrakan itu, dan setelah dicek ternyata isinya adalah ratusan amunisi. Apakah ini ulah Mamat Gun Shop? Malamnya, Lee-do makan malam bersama Kapten Cho yang tidak lain adalah ayah angkat sekaligus atasannya di kantor. Di sini terungkap kalau Lee-do sudah yatim piatu sejak kecil. Saat masih 6 tahun, rumahnya dirampok dan seluruh keluarganya tewas di tempat. Lalu saat diamankan ke kantor polisi, Lee-do kecil tiba-tiba mengambil pistol untuk menembak si pelaku. Namun Kapten Cho menghentikannya, dan sejak saat itu Kapten Cho pun merawat Lee-do hingga dewasa.
dosa. Selagi makan, Lido menceritakan tentang kasus tadi. Namun, Kapten Cho memintanya untuk tetap tenang sebelum ada petunjuk lain. Setelah makan malam, kita juga diperlihatkan dengan kedekatan Lido dengan anak Kapten Cho. Karena mereka tumbuh bersama, jadi anaknya si Kapten sudah menganggapnya seperti kakak sendiri. Sepulangnya ke apartemen, Lido terus memikirkan peluru yang dia temukan tadi. Dan entah kenapa peluru itu mengingatkannya pada masa lalu yang membuatnya trauma. Tapi di sini belum jelas apa yang membuatnya trauma dan pensiun dari militer. Keesokan harinya, Lido dan bawahannya yang bernama Jonggu bertugas untuk patroli. Di perjalanan, Jonggu melihat ada ibu-ibu yang menghalangi jalan masuk ke sebuah perusahaan. Mari kita sebut saja dia Ibu Oh. Jonggu kemudian menegur dan memintanya untuk pulang. Namun, Lido justru membantu Ibu Oh yang ternyata sudah dia kenal lama. Lido lalu memberitahu Jonggu kalau Ibu Oh selalu berdemo di depan perusahaan itu untuk menuntut permintaan maaf dari direkturnya, di mana 1 tahun lalu anaknya dipaksa bekerja hingga tewas. Tapi entah kenapa perusahaan ini tidak mau tanggung jawab. Jadi, Lido meminta Jonggu untuk tidak bersikap keras pada Ibu Oh. Lagi pula, ini bukan pelanggaran berat. 어머니 뭐 상하시겠어요? 고마워요. 하루 종일 서 계시는 것도 힘드시던데 이런 거라도 좀 드세요. Di tempat lain ada seorang wanita petugas PDAM yang mau ngecek aliran air milik pelanggannya yang bernama Yanto. Tapi di sini petugas itu curiga dengan bentukan si Yanto yang sangat jamet, apalagi tatapannya seperti binatang buas yang sedang mencari mangsa. Dan sebagai perempuan, tentu saja petugas itu takut. Dan benar saja, setelah memperbaiki saluran air, dia melihat gelang elektronik di kaki Yanto. Nah, untuk yang belum tahu, gelang itu adalah tanda kalau Yanto merupakan mantan napi kekerasan SS. Jadi karena takut, si petugas pun buru-buru pergi. Namun sialnya, si Yanto malah sengaja menutup pintu rumah. 가실라고? Untungnya, tak berapa lama kemudian Lido dan Jonggu datang karena mendapati sinyal di gelang kaki Yanto tidak stabil. Petugas itu pun segera pergi dari sana. Lido lalu menyuruh Jonggu untuk mengecek gelang kaki milik Yanto. Di sini, Jonggu memperingatkan Yanto untuk jadi warga yang baik saja. Karena kalaupun dia berbuat jahat, polisi pasti akan menemukannya dengan melacak gelang tersebut. Tapi selagi Jonggu mengatakan itu, Yanto sudah bersiap untuk menusuknya dengan lidi. Tapi untung saja Lido datang di waktu yang tepat. 그래 씨 발이다. 강정호구나. 정호야 어쩌냐? Merasa dipermalukan Lido, Yanto pun mewanti-wanti kalau dia akan balas dendam. Dia merasa bahwa sejak ada gelang di kakinya, semua orang jadi merendahkannya, sama seperti ibunya yang sekarang entah pergi kemana. Di lain pihak, Jung Tae semakin dibuat stres dengan penghuni kos-kosan. Dan saat mau makan malam, dia terlihat kesal karena ada yang mencuri sambal terinya. Padahal itu adalah lauk untuk makan 1 minggu. Sayangnya, pemilik kos tidak mau menegur orang yang melanggar aturan. Ditambah lagi, ada penghuni yang malah marah-marah saat Jung Tae berusaha menegurnya. Mau tak mau, Jung Tae harus bersabar dan menerima kenyataan pahit ini. Dia juga tidak mungkin pindah kos karena tidak punya uang. Namun pada suatu malam, penghuni sebelah Jung Tae membawa pacarnya dan anu-anuan di kamarnya. Hal itu pun membuat Jung Tae tidak fokus belajar. Bahkan setelah ditegur pun mereka tidak mau mendengarkan. Hingga akhirnya kesabaran Jung Tae sudah habis dan seketika dia mengambil sebuah senapan lalu menghabisi mereka berdua. 내가 씨발 떡칠 거면 모텔 가라고 몇 번 얘기했냐? Ternyata kali ini dia tidak berhalusinasi. Dia benar-benar punya senjata api. Padahal Korea Selatan melarang warga sipil untuk memilikinya. Lantas kenapa Jung Tae bisa punya? Yonda tahu. Setelah membunuh pasangan itu, Jung Tae langsung menghabisi orang yang mencuri sambal terinya. Lalu karena mentalnya sudah kacau, dia pun lepas kendali dan menghabisi semua orang di sana.
다들 주목! 내 멸치젓을 먹은 새끼 누구냐? Bersamaan dengan itu, Lee-do dan Jong-woo mendapat laporan tentang penembakan tersebut. Mereka pun langsung bergegas untuk menghentikannya. Dengan pengalaman militernya, Lee-do membantu polisi yang sudah ada di TKP. Dia kemudian memadamkan listrik dan memancing Jung Tae untuk mendekat ke arahnya. Pada akhirnya Jung Tae pun tumbang di tangan Lee-do. Lalu setelah itu warga sekitar menjadi heboh dan kejadian tersebut pun menjadi viral. Karena masalah ini bukan kasus biasa, komandan polisi bernama Yun menyuruh Sersan Seo untuk menyelidikinya. Namun karena kurang pengalaman, Sersan Seo pun menyarankan agar kasus ini ditangani oleh ahlinya yang tidak lain adalah Lee-do. Tanpa basa-basi, Lee-do pun langsung mengamankan barang bukti berupa senapan yang ada di kos-kosan Jung Tae. Lalu dengan lihainya dia merakit semua senjata itu layaknya seorang profesional. Dia kemudian menjelaskan kalau 4 senjata yang ditemukan itu adalah senjata sungguhan. 2 di antaranya adalah AK-47 buatan Rusia dan M4 rifle yang biasa digunakan oleh pasukan khusus Amerika. Lee-do juga berkesimpulan kalau kasus ini berhubungan dengan penemuan peluru tempo hari. Jadi kemungkinan ada orang yang diam-diam menyelundupkan senjata ke Korea Selatan. Di tengah kegaduhan itu ada seorang gangster bernama Suko yang sedang mengkhianati ketuanya sendiri. Dia memaksa bosnya yang bernama Kim untuk menyerahkan semua bisnis haramnya. Setelah itu dia menyuruh anak buahnya untuk menyiksa bos Kim sampai tewas. 야, 확실하게 모셔. Kemudian kita diperlihatkan dengan tim pembersih yang siap mengangkut mayat-mayat di sana. Tim ini dipimpin oleh gangster bernama Gu Jongman. Dia dan timnya berada di posisi paling rendah di organisasi sehingga dia jadi sering diremehkan oleh atasannya. Namun Jongman tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut sebab setelah ini Suko akan menaikkan jabatannya. Ketika dia akan mengubur jasad Bos Kim dan yang lain, tiba-tiba ada suara dari dalam karung. Rupa-rupanya Bos Kim belum mati dan memohon agar Jongman mau menyelamatkannya. Dia lalu memberitahu bahwa Suko adalah orang licik dan dia yakin Suko tidak akan pernah menaikkan jabatannya. Bos Kim lalu menawarkan kesepakatan. Dia berkata kalau dirinya baru saja menerima 1 truk paket senjata api dan jika Jongman mau menyelamatkannya, dia bisa memberikan semua senjata itu untuk dijual lagi. Namun Jongman yang menerapkan prinsip statue alias telan cuek tidak mau mendengarkan omong kosongnya. 너 안 준다니까. 정말. Saat kembali ke markas, Jongman langsung melapor pada Suko. Dia lalu menagih janji Suko yang mau mengangkat dirinya jadi manajer klub malam. Tapi ternyata perkataan Bos Kim benar bahwa Suko adalah orang licik dan ingkar janji. Bukannya menaikkan jabatannya, dia malah mengatakan kalau Jongman tidak cocok untuk jadi orang kaya. Setelah mendengar hinaan itu, Jongman merasa tersakiti. Dia dan anak buahnya yang setia pun mulai merencanakan pengkhianatan. Mereka berniat untuk mencari tahu tentang kasus penyelundupan senjata. Karena dengan menguasai senjata, maka mereka bisa menjadi penguasa di seluruh aliansi
aliansi geng. Awalnya, anak buah Jongman tidak setuju dan tidak mau berurusan dengan senjata. Namun, Jongman mengatakan kalau dia tidak mau diremehkan lagi. 이게 기회라고 본다. Usut punya usut, Bos Kim pernah didatangi oleh organisasi tak bernama di sebuah pelabuhan. Organisasi itu tidak menunjukkan wajah mereka, tapi yang jelas mereka ingin bekerja sama dengan Bos Kim untuk menyebarkan senjata ke seluruh Korea. Di sisi lain, Lee-do bertugas untuk menginterogasi Jung Tae. Di sini, Jung Tae berkata kalau senjata yang dia punya berasal dari kiriman paket misterius. Dia tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi yang jelas ada banyak orang yang menerima paket-paket tersebut. Namun sayangnya, Jung Tae tidak mau memberitahu. Dia hanya mengatakan kalau polisi sudah digaji pakai uang rakyat, jadi mereka harus usaha sendiri. 총 더 있어요. 그건 세금 받는 공무원이 찾아야죠. Kalau pengakuan Jung Tae benar, maka Korea Selatan bisa menjadi negara yang keos seperti Amerika. Negara yang tadinya aman dan damai bisa berubah jadi Los Santos. Akan tetapi, Sersan Seo dan atasannya tidak percaya dengan omongan Jung Tae. Apalagi orang itu punya riwayat penyakit mental. Jadi mereka pikir Jung Tae cuman halu dan delulu. Di tengah kasus besar ini ada kasus lain yang tidak kalah mengkhawatirkan, di mana di sebuah SMA pembulian terjadi hampir setiap hari. Di sini kita diperlihatkan dengan murid bernama Kyujin dan Yongdong yang sedang dibuli oleh Songjun. Setiap hari mereka dipalak dan diperalat olehnya. 일어나봐. 미안해, 내가 진짜 금방. 파이팅하자. Bagi Yongdong dan Kyujin, sekolah bukanlah tempat belajar tapi neraka yang menyiksa, di mana tidak ada seorang pun yang peduli dan mau menolong mereka. Saking tersiksanya, Kyujin berkali-kali mencoba untuk pindah alam. Namun, dia tidak jadi melakukan hal tersebut karena dia tidak tega meninggalkan sang ibu yang selalu menyayanginya. Oleh karena itu, dia memilih untuk bersabar dan menerima semua siksaan dari Songjun. 너네 신분증 가지고 자취 쓰려는 거잖아. 내일까지 신분증 가능 불가능? 가능하냐고 불가능하냐고 이 씨발. Di lain pihak, kita diperlihatkan dengan Yanto yang sedang belanja di Indomaret. Dia terpaksa pakai masker dan hoodie agar identitasnya tidak diketahui. Akan tetapi, ibu-ibu yang ada di sana terus menggosipinya. Mereka merasa jijik dengan Yanto yang pernah melakukan kekerasan SS. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Yanto pun langsung ngamuk-ngamuk. Sepulangnya dari Indomaret, dia melihat ada paket di depan rumahnya. Paket itu seharusnya diterima oleh sang ibu. Tapi karena ibunya tidak tahu kemana, dia pun membuka isi paketnya. Dan tidak disangka-sangka, ternyata isinya adalah senapan. Melihat itu, Yanto pun langsung girang karena dia bisa membalas semua orang yang pernah menghinanya. 뭐야 씨발 이거 완전 미친 새끼지네. Tanpa pikir panjang, dia pun pergi ke bukit untuk menjajal senapannya. Seperti yang kita tahu, di Korea Selatan ada yang namanya wajib militer. Jadi setiap laki-laki dewasa termasuk Yanto pasti bisa menggunakan senjata api. 내 실력. Malam harinya, Lee-do menyelidiki kardus paket milik Jung Tae, yang setelah diingat-ingat dia pernah melihat kardus yang sama di depan rumah Yanto. Sontak, dia pun langsung panik karena khawatir kalau Yanto akan menyalahgunakannya. Dia pun bergegas menyuruh Sersan Seo untuk melacak gelang elektroniknya. 지금 거의 다 따라잡았거든? 내가 다시 전화할게. 2호 사고 전은성이 탄차 저거 맞지? Tapi ternyata Yanto berhasil melepaskan gelang itu untuk mengelabui Sersan Seo. Padahal gelang tersebut hanya bisa dibuka oleh polisi. Sementara itu, Lee-do pergi ke rumah Yanto untuk mencari petunjuk. Namun di sana dia malah menemukan seorang penyusup. 저
누구야? Lido hampir membuat si penyusup babak belur, tapi orang ini berkata kalau dia hanyalah mas-mas biasa. Dia lantas memperkenalkan diri dengan nama Moon Baek. Dia membobol rumah Yanto karena sedang menyelidiki tentang paket senapan. Karena ternyata dia juga mendapat paket yang sama, hanya saja paket yang dia terima cuman berisi peluru. Kemudian dia memberitahu Lido kalau di dalam paket itu ada sebuah kertas yang berisi alamat-alamat yang menurut Moon Baek itu adalah alamat orang yang menerima paket. Mendengar itu, Lido pun tidak langsung percaya karena gerak-gerik Moon Baek yang mencurigakan. Lalu tidak lama kemudian ada satu orang penyusup yang muncul di depan rumah Yanto dan ternyata orang itu adalah anak buah Jongman. Di sini, Lido dan Moon Baek langsung mengejar jamet tersebut. 계속 동선 파악 좀 부탁드리겠습니다. Setelah berhasil menangkapnya, Lido pun bingung kenapa seorang gangster mendatangi rumah Yanto. Dia juga bingung kenapa si Moon Baek terus mengikuti dan membantunya. Tapi karena tidak ada waktu berpikir, Lido pun mengikat anak buah Jongman dan menghubungi kantor polisi untuk meringkusnya. Kemudian, dia mendapat informasi dari pusat pengawasan CCTV bahwa Yanto membawa tas besar yang sepertinya berisi senjata. Di sini, Moon Baek menawarkan diri untuk mengantar Lido dengan mobilnya. Merasa tidak ada banyak waktu, Lido pun terpaksa menerima tawarannya. 상용관점 앞에서 우회전하세요. 간다. 방향 우회전했습니다. 현 위치 30m 전. 위치 확인. 다음은 세탁소 끼고 우회전. 사거리로 연결됩니다. 먼저 호중 사거리 인접한 도로부터 서칭하시면 굴다리. 상수도로 보입니다. 카고바지. 네, 맞습니다. 네? 총이요? Di saat menuju lokasi Yanto, Moon Baek mengatakan kalau dia siap membantu Lido. Dia melakukan ini karena penasaran dengan kasus penyelundupan senjata. Lido pun tidak membalas perkataannya dan menyuruh Moon Baek untuk fokus. Di waktu yang sama, Yanto sudah mulai mempersiapkan senjatanya. Entah apa yang akan dia lakukan, tapi yang jelas orang sepertinya tidak boleh memegang senjata. Di sisi lain, Lido dan Moon Baek terus mencari keberadaan si jamet. 5분 전 우회전입니다. 아니에요. 지금 우회전하세요. 전원성은 그 아래 번화가로. 3분 전 확인. 2분 전 확인. 계속 내려가세요. 전 광장 입구부터 탐문 시작하겠습니다. 알겠습니다. 광장 출구 쪽 CCTV도 전원선 포착되지 않았습니다. 그래서 사라질 수가 없잖아요. 우리가 놓쳤다고 해도 자꾸 내 인권 무시하고 경찰서 방향입니까? 경찰서요. Sementara itu, Yanto sampai di kantor polisi. Rupanya, Yanto ingin membalas dendam pada mereka yang dulu menangkapnya. Bersamaan dengan itu, Lido yang sudah sampai di sana langsung memborgol tangan Moon Baek ke pintu mobil. Kemudian, dia meminta atasannya untuk mengevakuasi para polisi di dalam gedung. Untung saja, polisi yang ada di dalam hanya 30 orang, jadi akan lebih mudah untuk mengeluarkannya. Namun sialnya, Yanto sudah berada di dalam. Dan tanpa pikir panjang, jamet ini langsung memulai pembantaian. 너였구나. 턱 막혔던 내 기분인 줄 알 것 같아? 제가요. 그 나랑 뭔 상관인가? Saat Lido masuk ke dalam, sudah ada 3 polisi yang tewas. Sontak, Lido pun meminta polisi lain untuk keluar dari gedung. Sedangkan dia berniat untuk mengambil senjata milik Jung Tae yang ada di ruang bukti.
Sayangnya, atasan Lido terkena tembakan di bagian vital, sehingga dia tidak bisa keluar dari sana. Di sisi lain, Lido berlari keluar gedung untuk mengambil peluru yang ada di mobil Moonbaek karena pelurunya cocok untuk senapan M4. Melihat itu, Moonbaek yang penasaran pun melepaskan borgol di tangannya dengan paksa. Di sana, ternyata ada wartawan yang sedang nyari berita viral, dan karena punya kepentingan yang sama, Moonbaek pun mengajaknya masuk ke dalam gedung. Sementara itu di dalam sana, Yanto semakin membrutal. Tapi untung saja Lido muncul dengan senapan M4-nya dan baku tembak pun terjadi. Sebagai mantan pasukan khusus, senapan adalah senjata utamanya. Jadi dengan mudah dia mampu melumpuhkan Yanto. Sialnya, si Yanto tidak kehabisan akal. Jamet ini kemudian mengancam akan membunuh atasan Lido jika dirinya tidak dibebaskan. Melihat situasi yang mendesak ini, dia harus memilih antara membiarkan atasannya mati atau menghabisi Yanto. Seketika, Lido teringat dengan masa lalunya, di mana dia mengalami trauma setelah dia terpaksa membunuh warga sipil di Irak. Saat itu dia berjanji tidak akan menggunakan senjata untuk membunuh lagi. Namun saat ini dia benar-benar harus menghabisi Yanto. Tanpa dia sadari, pembunuhan Yanto itu direkam oleh wartawan yang haus akan berita viral. Gara-gara si wartawan, aksi Lido pun viral di mana-mana hingga sampai ke telinga Kyujin. Melihat berita itu, Kyujin merasa bahwa cara untuk menghentikan pembulian adalah dengan menembak si Songjun. Bahkan, dia sampai googling bagaimana cara membeli senapan. Namun di sekolah, dia kembali diganggu oleh Songjun CS. Kali ini Songjun memaksa Yongdong untuk memukul Kyujin. Yongdong pun terpaksa melakukan itu walaupun Kyujin adalah sahabatnya. Di sisi lain, Moonbaek sedang diinterogasi oleh Sersan Seo. Yang intinya, Sersan menanyakan tujuan Moonbaek berada di TKP penembakan. Namun, Moonbaek dengan santuinya menjawab kalau dia hanya ingin membantu Lido. Sementara itu, Lido sekarang diinterogasi oleh divisi propam polisi karena dianggap menyalahgunakan senjata api. Bahkan, mereka menuduh Lido sebagai psikopat yang mencari-cari kesempatan untuk membunuh orang. Tapi untung saja Komandan Yun datang dan langsung membela Lido. Menurutnya, Lido sudah melakukan hal yang benar dengan membunuh Yanto. Jadi, dia pun memberi ultimatum kepada divisi propam untuk melepaskannya. 절차와 규정에 맞게 총기를 사용했는지 좀 더 조사가 필요합니다. 불법적인 실탄을 사용해서 총을 쐈습니다. 내가 얘 상관이고 내가 지시했고 내가 책임져. 나와! 이제 우리가 책임질 테니까 넌 가서 좀 쉬어. Setelah Lido dilepaskan, Kapten Cho menjemputnya dan berusaha menenangkannya karena sebagai ayah angkat dia sangat tahu penderitaan Lido gara-gara senjata. Saat itu Lido pensiun dari militer karena tidak ingin lagi membunuh orang. Setelahnya dia masuk ke divisi patroli polisi karena divisi ini tidak mengharuskannya pegang senjata, tapi sekarang dia terseret lagi ke dalam dunia yang brutal. Keesokan harinya, Jonggu melapor kalau dia gagal menangkap anak buah Jongman yang menyusup ke rumah Yanto. Jamet itu berhasil melepaskan ikatannya dan kabur entah kemana. Mendengar itu, Lido pun berkata kalau dia akan mencarinya sendiri. Dia lantas menyuruh Jonggu untuk menyelidiki asal-usul Moonbaek yang mencurigakan. Sedangkan dirinya akan pergi ke markas geng Glory alias organisasinya Sukho. 공수커쇼 안에 있어. 나와 이 새끼야 비켜. 일 크게 만들지 마. 빨리 가. Walaupun sendirian, Lido sama sekali tidak takut.
dan tanpa basa-basi dia langsung menunjukkan foto anak buah Jongman kepada Suko. Tapi ternyata Suko tidak mengenalnya sebab dia hanya berkomunikasi dengan Jongman saja. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang distribusi senjata api. Lido kemudian mengancam akan menghancurkan geng Glory kalau Suko berani berbohong kepadanya. 나 아는 것도 없고 말에 총을 만진다는 증거가 단 하나라도 나오면 이 대가리가 있어서 자살행위는 안 해. 난 분명히 경고했으니까. Setelah itu, Lido mendapat info dari Jonggu kalau Moon Baek adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Kabarnya, perusahaan itu memproduksi peluru untuk diimpor ke Amerika. Kemudian, Jonggu mengirimkan alamat rumah Moon Baek yang berlokasi di kompleks apartemen mewah di ibu kota. Dari informasi ini, Lido mulai waspada dengan Moon Baek. Di lain pihak, Jongman sedang mengadakan pertemuan di markasnya dan tidak disangka-sangka ternyata Bos Kim masih hidup. Dia diselamatkan oleh Jongman karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan Suko dari posisinya. Bos Kim kemudian menyuruh Jongman CS untuk mencari HP miliknya yang sekarang ada di tangan Suko karena di HP itu ada informasi tentang penyelundupan senjata di Korea. Mereka harus bisa mendapatkannya jika ingin menjatuhkan Suko. Di waktu yang sama, Ibu Oh baru saja memasak nasi untuk anaknya. Padahal sang anak sudah lama meninggal, tapi dia masih bisa merasakan kehadirannya. Lalu seperti biasa, dia pergi ke depan perusahaan untuk menuntut permintaan maaf sang direktur. Tapi lagi-lagi dia diusir dari sana. Di tempat lain, Kyujin sedang dibully habis-habisan. Dia bahkan tak bisa makan siang di kantin karena Songjun menumpahkan sayur lodeh ke kepalanya. Sama halnya dengan Kyujin, Yongdong juga terus-menerus diperbudak. Yang tentu saja hal itu membuat Kyujin sangat ingin membunuh Songjun. Dan keesokan harinya, Tuhan seolah menjawab keinginannya. Dia mendapatkan sebuah paket misterius yang tanpa dia duga isinya adalah sebuah senapan. Kyujin langsung nyengir karena setelah ini hidupnya akan berubah. Malamnya, Lido menemui Moon Baek di sebuah warung. Dia lalu menginterogasinya dan bertanya apakah Moon Baek memang bekerja di perusahaan peluru. Dengan tenang, Moon Baek menjawab kalau dia sudah keluar dari perusahaan itu setelah mengidap kanker stadium 4 dan sekarang waktunya cuma tersisa 6 bulan saja. Moon Baek menceritakan di mana suatu hari dia berniat untuk COD dengan malaikat maut. Lalu di hari yang sama, dia mendapat sebuah link dari Telegram. Setelah diklik, website itu tiba-tiba hilang. Dan 3 hari kemudian, dia mendapatkan paket berisi peluru. Mendengar itu, Lido sedikit merasa iba. Sebab di balik tampang Moon Baek yang selengean, ternyata dia sedang kesakitan karena kanker. Di tengah obrolan, Moon Baek memberikan salah satu alamat yang dia temukan di dalam kardus paketnya. Kemungkinan itu adalah alamat dari salah satu penerima paket senjata. Setelah melihat itu, Lido langsung sadar kalau itu adalah alamat Ibu Oh. Sontak, dia pun bergegas pergi ke sana sebelum terlambat. 야, 어디 가? Sayangnya, Ibu Oh sudah menerima paket senjata itu dan sekarang dia sedang menghadang direktur perusahaan yang telah membuat anaknya mati. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia memohon agar direktur itu mau memaafkannya. Tapi bukannya minta maaf, direktur ini malah menyuruh sopirnya untuk menabrak Ibu Oh. Sontak, Ibu Oh pun murka dan langsung menembak. Mirisnya, direktur itu bahkan tidak tahu nama anak dari Ibu Oh dan sekarang dia baru minta maaf setelah diancam dengan pistol. Pertanyaannya, apakah kekerasan satu-satunya cara untuk menghukum orang kaya yang jahat? Kita tidak tahu pasti. Namun, bagi Ibu Oh, pistol adalah satu-satunya jalan. Dan setelah mendengar penyesalan si direktur, dia pun langsung menghabisinya. Setelah membalas dendam, Ibu Oh merasa lebih lega dan tenang. Dia kemudian menelpon Lido dan mengaku kalau dia sudah membunuh si direktur. Dia juga berkata kalau dirinya akan menyerahkan diri ke polisi setelah berdoa untuk anaknya. Di rumahnya, Ibu Oh tersenyum dan berharap arwah anaknya bisa tenang. Lalu tidak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Dia mengira orang itu adalah Lido, tapi ternyata yang mengetuk adalah anak buah
Jongman. Saat sampai di rumah Ibu Oh, Lido melihat ada mobil komplotan Jongman. Dia pun menyuruh Moon Baek untuk mengawasinya. Sementara itu, dia akan masuk ke dalam rumah. Di sana, Lido tahu kalau rumah tersebut sudah disusupi. So, tanpa banyak mikir, dia langsung memancing mereka untuk muncul. Hanya seorang diri, dia harus berhadapan dengan belasan gangster yang memegang pistol milik Ibu Oh. Awalnya, mereka meremehkan kemampuan Lee yang tidak bawa senjata. Namun, dengan kecepatan cahaya, Lido mampu merebut pistol tersebut. Mereka tidak tahu orang yang sedang mereka remehkan adalah mantan pasukan khusus terkuat di Korea. Lalu saat itu juga, mereka langsung dikasih paham. Setelah melumpuhkan mereka, Lido membuka sebuah lemari yang mencurigakan. Ternyata, Ibu Oh berada di dalamnya dengan luka tembak di perut. Melihat itu, Lido pun ngamuk dan kembali membrutal. Ketika Lido tengah menghajar para jamet di dalam, Moon Baek menghajar para jamet yang ada di luar. Di sini terungkap kalau pengidap kanker ini juga ternyata bisa gelut. 야, 빨리 하라고. Setelah membuat puluhan anak buah Jongman cacat, Lido pun meminta bantuan Moon Baek untuk mengantar Ibu Oh ke rumah sakit. Karena jika terlambat 1 menit saja, beliau pasti akan meninggal dunia. Di saat Ibu Oh sedang dioperasi, Lido mengingat semua kebaikannya selama ini. Beliau hanyalah seorang ibu yang menuntut keadilan bagi anaknya. Beliau juga selalu bersikap baik pada orang lain. Tapi kenapa orang lain tidak bisa bersikap baik padanya? Lido yang marah pun bergegas menuju ke markas geng Glory. Dia menyangka kalau anak buah Jongman digerakkan oleh Suko. Namun karena Suko tidak ada di sana, dia pun menghajar antek-anteknya. Setelah Lido mengacak-acak markasnya, Suko terlihat sangat marah. Tapi di sisi lain, dia juga takut dengan kemampuan Lido. Tak berselang lama, tangan kanannya memberitahu kalau kekacauan ini terjadi karena Jongman. Entah apa yang Jongman rencanakan, namun Suko tidak akan membiarkannya. Di waktu yang sama, Lido mengajak Sersan Seo untuk menyelidiki rumah Ibu Oh. Di sana, mereka menemukan alamat para penerima senjata. Dan saat diselidiki lebih jauh, ternyata semuanya memang berawal dari website yang pernah ditunjukkan oleh Moon Baek. Dari website itu, si pengedar menanamkan virus dan pelacak. Kemudian, Lido juga menyimpulkan kalau si pengedar hanya mengirimkan senapan ke orang-orang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang depresi seperti Jung Tae, orang yang dibuli seperti Kyujin, dan orang-orang yang tidak mendapat keadilan. Sepertinya si pengedar ingin membuat orang-orang ini balas dendam. Namun jika dibiarkan, Korea Selatan akan jadi negara yang chaos. 잠깐. 우리는 우리나라 사람들에게 일상의 한 부분이고. 사실관계부터 확인하자. 여기 이 사람들 서영사. 네. 징계 중인데 눈밖에 나지 않게 조심하라 그래. 네.
Keesokan malamnya, Lee-do menghampiri Moon Baek yang masih di rumah sakit untuk menjaga ibu. Lee-do lalu bertanya kenapa Moon Baek membantunya sampai sejauh ini. Moon Baek pun mengatakan kalau dia hanya ingin berbuat baik sebelum mati. Dia tidak tega melihat orang menderita karena dirinya juga sudah menderita sejak bayi. Rupanya Moon Baek dibuang oleh ibunya saat masih bayi dan apesnya dia malah diambil oleh para penjual organ. Dan di usianya yang kelima, mereka mengambil mata kirinya untuk dijual. 야, 너 나와봐. 맥주로 갑니까? 아닙니다. 양주로. 하나는 킵? 야. Jadi, mata yang Moon Baek punya sekarang adalah hasil transplantasi. Lalu di usia 10 tahun dia dijual ke Amerika untuk dipereteli organnya. Di sana, beberapa organnya sudah diambil. Namun untung saja FBI menggerebek tempat itu dan Moon Baek pun diselamatkan. Mendengar ceritanya membuat Lee-do merasa kasihan. Ternyata selain dirinya ada yang lebih menderita. Besoknya, kita diperlihatkan dengan Kyujin yang masih menahan diri di sekolah. Dia sebenarnya sangat ingin membunuh Song Jun, tapi karena belum ikutan wajib militer, dia belum tahu cara menggunakan senapan. Jadi, dia memilih untuk menunggu waktu yang tepat. Hanya saja Song Jun terus mengganggunya, bahkan sampai menyayatkan silet ke punggung, yang pada momen itu Kyujin tiba-tiba meledak sejadi-jadinya. 하라고. 하지 마. 개새끼 하지 마. Malam harinya, Jongman menyelinap ke rumah sakit menggunakan masker. Di sini, dia ingin membalaskan dendam puluhan anak buahnya yang sudah dibuat cacat oleh Lee-do. Dia berniat membunuh Lee-do di lift secara diam-diam. Melihat gerak-gerik Jongman yang mencurigakan, Moon Baek pun melindungi Lee-do dengan menghalangi Jongman. Alhasil, gangster itu gagal balas dendam. Saat situasi sudah aman, Moon Baek dan Lee-do pun pulang ke tempat masing-masing. Namun di sini, kita diperlihatkan dengan adegan yang sangat janggal, di mana Moon Baek punya anak buah bule dan ternyata orang yang selama ini dekat dengan Lee-do adalah otak dari semua kekacauan yang terjadi. Moon Baek adalah sosok yang menyebarkan senapan kepada orang-orang lemah. Looks like there's a power. Things are more complicated than we thought. Tidak hanya itu, organisasinya juga telah mengirim 1 truk senapan kepada bos Kim. Namun karena ketua gangster itu dikudeta, rencana Moon Baek menjadi kacau balau. Ditambah lagi, Lee-do sangat sulit dihentikan. Saat dia sedang memikirkan rencana berikutnya, ada 1 anak buah yang bacot tanpa henti. Alhasil, Moon Baek pun memanggil si Jamet, lalu dengan tatapan psikopat, dia langsung membunuhnya. All those choices. It's you. Sebelum lanjut, mari saya ajak warga nobar semua untuk flashback sejenak ke 20 tahun yang lalu di Amerika. Saat itu, distribusi senjata sedang marak di negara tersebut. Di sini, Moon Baek juga kebagian senjata karena dia dibesarkan oleh gangster. Lalu setelah itu, dia mulai membantai kelompok mafia yang pernah mengambil organnya. Setelah membantai mereka, dia didatangi oleh mafia senjata bernama Jake. Melihat seorang bocah bisa membantai kelompok mafia, membuat Jake kagum dengan Moon Baek. Dia pun memutuskan untuk mengadopsinya, lalu memberi hadiah berupa mata kiri dengan bola mata biru. Dan sejak saat itu, Moon Baek terkenal dengan julukan Blue Brown. Kemudian Jake mendidiknya untuk menjadi penjual senjata sekaligus pembunuh yang bengis. Lalu saat beranjak dewasa, dia meminta izin kepada Jake untuk menyebarkan senjata secara gratis. Tujuannya adalah membuat negara jadi chaos karena semua laki-laki di sana bisa menggunakan senjata. Lambat laun, rakyat pasti demo dan senjata api bisa jadi legal di sana. Dengan begitu, Jake bisa menjual dalam jumlah banyak. Namun, alasan Moon Baek sebenarnya adalah untuk balas dendam pada negara itu, negara tempat ibu yang telah membuangnya.
Kembali ke masa sekarang, kita diperlihatkan dengan Sukho yang memanggil Jongman ke markas. Di sana, dia langsung menggaploknya karena telah berkhianat. Akan tetapi, Jongman mengelak dan berkata kalau dia masih setia kepada geng. Mendengar itu, Sukho pun pura-pura percaya. Namun setelah Jongman pergi, dia mulai menyusun rencana untuk melenyapkannya. Keesokan harinya di sekolah, Songjun terus mengganggu Kyujin yang sedang makan. Tapi di sini Kyujin tidak merasa takut lagi karena di waktu yang tepat nanti dia akan menghabisi para pembuli tersebut. Di sisi lain, anak buah Moon Baek menyarankan agar Lee-do dibunuh saja. Tapi Moon Baek justru ingin polisi itu tetap hidup karena dia masih ingin mempermainkannya. Setelah itu, Moon Baek mendatangi sebuah tempat umum di mana Kyujin dan Yongdong sedang makan di sekitar sana. Rupanya, Moon Baek sudah menyiapkan rencana agar Kyujin terpancing untuk segera membunuh Songjun. Di tempat ini, Yongdong minta maaf pada Kyujin karena pernah memukulnya. Dia melakukan itu karena dipaksa oleh Songjun CS. Di tengah obrolan mereka, Moon Baek diam-diam mengerahkan anak buahnya untuk mengadu domba para preman di sana. Hingga akhirnya mereka pun saling baku hantam. Yang tentu saja hal tersebut langsung membuat Kyujin dan semua orang di sana terkejut. Lalu ketika situasi menjadi keos, Moon Baek pun menyewa sebuah senapan angin dan melawan para preman tersebut. 어디 동네야? 새끼들이 문배기. 임폐질이야? Melihat aksi Moon Baek itu, Kyujin langsung terkesima karena dia juga ingin bisa menggunakan senapan. Dia jadi semakin yakin kalau senapan bisa digunakan untuk menolong orang. Dan baginya, membunuh Songjun bisa menyelamatkan para korban bully. Oleh karena itu, setelah para preman tumbang, Kyujin langsung memohon agar Moon Baek mau mengajarinya menembak. Dengan senang hati, Moon Baek pun menerima permintaan Kyujin karena ini memang tujuannya. 쏴. Tidak hanya Kyujin, dia juga mengajari Yongdong yang sama-sama korban bully. Tak lama kemudian, Moon Baek menghubungi Sukho dan memberitahu tentang senapan yang disimpan Bos Kim. Mendengar itu, Sukho pun langsung terkaget-kaget. Di sini, Moon Baek menyuruh Sukho untuk menyebarkan senjata tersebut sebelum Jongman mengambilnya. Kemudian, selagi menunggu tindakan Sukho, Moon Baek CS kembali beraksi. Dia akan menyewa mbah-mbah di pinggiran kota untuk mengirimkan paket senjata yang baru diekspor. Tentu saja, mbah-mbah di sini tidak ada yang tahu apa isi di dalam paket tersebut. Di lain pihak, Kyujin terlihat sudah membulatkan tekad. Dia pun berangkat sekolah dengan membawa senapan. Namun sebelum pergi, dia memeluk ibunya seolah itu akan menjadi hari terakhirnya. 고기 사준다니까 사근사근하네. 보고 드립니다. Saat Kyujin sudah OTW, Moon Baek menemui Lee-do yang belum tahu identitas aslinya. Dia lalu memberikan sebuah kertas yang berisi alamat penerima senapan. Yang di kertas tersebut ada nama Kyujin. Dia pun mengajak Lee-do untuk pergi ke sekolah itu. Sebelum terjadi apa-apa, Lee-do menyuruh Sersan Seo untuk membawa pasukan ke sekolah. Kemudian dia juga memberitahu pihak sekolah bahwa salah satu murid mereka membawa senpi. Di sekolah, para murid dan guru terlihat bingung karena seluruh pintu keluar sudah digembok. Mereka tidak bisa keluar karena semua kuncinya juga mendadak hilang. Sementara itu, Kyujin sudah bersiap untuk membrutal karena sudah muak dengan pembulian di sekolah. Namun sebelum bertindak, dia tiba-tiba dipanggil ke ruang guru. Yang sialnya, anak buah Songjun mengambil tas miliknya yang berisi senapan. Sontak, Kyujin pun panik bukan main. Tapi di sini Songjun tidak sadar kalau senapan yang dia ambil adalah
adalah senapan sungguhan. Pada akhirnya Kyujin kembali dibully. 비비탄총 가지고 이 병신 진짜. 야, 무섭냐? 쏘면 안 돼. Namun di waktu yang bersamaan mereka mendengar suara tembakan di kelas lain, yang tentu saja Songjun CS langsung panik bukan main. Tapi kalau bukan Kyujin yang menembak, lantas siapakah orang itu? Dan ya, penembak itu adalah Yongdong. Ternyata selain Kyujin, dia juga menerima paket senjata dan tanpa ragu dia akan membantai semua orang di sekolah. Ketika sekolah menjadi arena pertumpahan darah yang keos, Yongdong memberikan sebuah revolver pada Kyujin. Dia mengajaknya untuk membantai semua manusia di sekolah itu karena selama mereka berdua dibully, tidak ada seorang pun yang membantu. Bahkan guru pun tidak peduli. Jadi, untuk apa membiarkan mereka hidup? Tapi entah kenapa Kyujin justru menjadi ragu apakah membunuh adalah keputusan yang tepat. Meski begitu, Yongdong tetap melanjutkan pembantaiannya. Songjun dan murid lainnya berlari seolah dikejar zombie. Lalu tak berselang lama, Lee-do dan Moon Baek datang untuk mengevakuasi mereka. Meskipun begitu, masih ada puluhan murid yang terjebak. Mereka lalu membuat blokade dan bersembunyi di perpustakaan. Di sini, kita bisa melihat ketakutan yang luar biasa di mata Songjun. Dia tidak pernah menyangka orang yang selalu dia bully akan melakukan hal sebrutal ini. Di dalam perpustakaan, Yongdong membiarkan murid lain untuk keluar, asalkan mereka mau menyerahkan Songjun CS kepadanya. Mendengar itu, Songjun langsung panik dan mengancam murid lain untuk tutup mulut. Sedangkan Pak Guru yang ada di sana berusaha menenangkan Yongdong. Namun bagi Yongdong, semuanya sudah terlambat. Padahal dulu dia sering mengadu ke guru, tapi tidak ada yang peduli. Alhasil, Yongdong pun menembak guru tersebut. 나와 빨리. Karena ketakutan yang luar biasa, murid lain pun pergi meninggalkan Songjun sendirian. Tapi saat Yongdong mau menghabisi jamet itu, Lee-do muncul dan berusaha mencegahnya. 얘들아 괜찮아? Di saat situasi terlihat aman, Kyujin justru datang ke sana lalu menembak Songjun. Dan ternyata dia menjadi berani setelah dihasut oleh Moon Baek. Dengan tangannya yang gemetar, Kyujin berusaha keras untuk menarik pelatuknya. Dia sangat ingin menghabisi nyawa Songjun, namun di lubuk hatinya yang terdalam, dia takut mengecewakan ibunya. Melihat itu, Lee-do pun membujuk Kyujin untuk menurunkan senjatanya. Dia berkata bahwa balas dendam bukanlah solusi, tapi awal dari penderitaan yang panjang. Kyujin pun secara perlahan menurunkan senjatanya sambil menitikkan air mata. Pada akhirnya, Kyujin tidak bisa menarik pelatuk itu. Dia dan Yongdong pun harus ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Di momen ini, Kyujin tahu kalau dunia memang tidak pernah adil. Di saat dirinya dibawa polisi, Songjun si pembuli justru diselamatkan dan dianggap korban. Sementara itu, ibu Kyujin hanya bisa menangis karena anaknya yang baik-baik itu hidupnya hancur berkeping-keping. Di sisi lain, kita diperlihatkan bahwa Lee-do ternyata sudah tahu kalau Moon Baek adalah dalang dari semua ini. Dia diam-diam menghimpun informasi dari Jonggu yang setelah selidiki semua petunjuk memang mengarah pada Moon Baek. Tapi ketika polisi sudah siap menangkapnya, Moon Baek tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 만났던 문백이랑 다른 사람입니다. 아무도
Lido pun bergegas menuju apartemen milik Moon Baek yang ternyata itu hanyalah apartemen kosong dan di sana ada sebuah paket senjata atas nama Lido. Sepertinya itu adalah isyarat bahwa Moon Baek mengajaknya untuk berperang. Sejak penembakan di sekolah, Korea menjadi sangat tidak aman karena ada puluhan ribu senpi yang sudah tersebar. Polisi dan masyarakat pun mulai resah dengan situasi ini. 출처와 그 배후 세력에 관해 의견이 분분한 가운데 삼가해 주시고 경찰을 믿고 차분히 기다려. Tidak hanya masyarakat biasa, para geng kriminal pun ikut resah. Para ketua geng bahkan sampai mengadakan pertemuan darurat. Di sini yang tahu tentang distribusi senapan hanyalah Suko. Namun dia memilih untuk tidak memberitahu mereka. Suko lalu berniat untuk menyerahkan semua senjatanya pada Lido dan bilang bahwa semua ini adalah salahnya Jongman. Karena dia tahu pemerintah pasti akan menganggapnya dalang dari penyebaran senjata. Jadi dia ingin mengkambing hitamkan Jongman Ces. Tanpa pikir panjang, Suko pun mengajak Lido ketemuan. Dia lalu menyerahkan semua senapan yang ada dan memberitahu kalau itu adalah ulah Bos Kim dan Jongman. 이렇게까지 패를 다 까고 나한테 얘기하는 이유가 뭐야? 이 족 같은 상황에서 나는 좀 쏙 빼달라고요. 오케이? Di kantor polisi pusat, Pak Komisaris mendapat amanah dari Presiden untuk membentuk operasi gabungan. Misi ini akan dipimpin oleh intelijen, dibantu oleh militer dan polisi. Jika operasi gabungan ini gagal, kemungkinan besar Presiden akan mendeklarasikan darurat militer. Di mana kalau ini terjadi, Korsel bisa jadi seperti Korut. Di waktu yang sama, Kapten Cho terlihat risau karena putrinya tidak bisa ditelepon selama berhari-hari. Yang dia tidak tahu, putrinya baru saja ditipu oleh agen perumahan, di mana semua tabungannya sudah ludes. Ditambah, Kapten Cho juga sudah memberikan semua uang pensiunnya untuk membantu putrinya beli rumah. Dia ingin saat dia pensiun nanti, anaknya bisa hidup mandiri. Tapi sekarang, uang itu lenyap begitu saja dan membuat putrinya merasa bersalah. 저 그 돈 없으면 죽어요. 제발 한 번만 살려주세요. 사장님. Di sisi lain, pihak Jongman dan Bos Kim diam-diam sudah mengumpulkan senjata dari para penerima paket. Namun entah kenapa mereka masih menahan diri untuk tidak menyerang Suko. Di sini, kedua pihak masih main belakang dan menunggu momentum. 사자는 토끼 한 마리를 잡을 때도 때를 기다린다. 힘이 없어서가 아니라. Tak berselang lama, Suko mendatangi Jongman dan anak buahnya untuk mengajak kerjasama. Tentu saja, ini cuman akal-akalan untuk menjebak Jongman. Sebab Suko diam-diam bekerja sama dengan Lido. Di sini, dia ingin Jongman menggali kuburan Bos Kim, lalu memotong jari-jarinya. Dengan begitu, dia bisa membuka akses HP milik Bos Kim yang berisi informasi tentang bisnis senjata. 여기 거래처들이 다 들어있는 순간 우리 정만이는 비번을 풀 수가 있지. 가서 김 사장 손가락 잘라와 10개다. 손가락 다 썩어 문드러지기 전에. Namun, Jongman bukanlah anak kemarin sore yang polos. Dia juga tahu kalau Suko adalah orang yang licik. Jadi, dia mengajak Bos Kim untuk membalikkan keadaan. Besoknya, Jongman CS pergi ke sebuah tempat dan pura-pura menggali tanah, seolah Bos Kim benar-benar sudah dikubur. Mereka melakukan ini karena tahu kalau polisi dan anak buah Suko sedang mengawasi dari jauh. Setelah itu, mereka pergi ke sauna yang biasa dikunjungi anak buah Suko. Di sana, mereka pun diusir dan disuruh memberikan jari Bos Kim secepatnya. Di markas, Suko terlihat sudah bersiap dengan pistolnya. Dia berniat untuk membunuh Jongman lalu menyerahkannya pada polisi. Tapi tidak disangka-sangka yang datang ke markas bukanlah Jongman, melainkan Bos Kim yang dia anggap sudah mati. 반갑다. 너 내 손가락 자를 거야? 손가락 10개. 정말 쌈새끼가. Tentu saja Suko langsung kaget sekaget-kagetnya karena orang yang dia khianati ternyata masih hidup. Di sisi lain, Jongman masih berada di sauna dan tanpa pikir panjang dia pun membantai semua anak buah Suko.
Setelahnya, dia dan anak buahnya menggasak semua uang milik geng Glory. Sementara itu, Bos Kim dan Suko juga baku tembak di markas. Yang sontak, polisi langsung mengirim tim SWAT ke tempat tersebut. Namun ketika Sersan Seo masuk, mereka berdua sudah tewas. Sedangkan Jongman sedang membagikan uang kepada anak buahnya. Sebagai pemimpin, dia sangat menghargai usaha mereka selama ini. Dari orang yang diinjak-injak, kini menjadi bos dari geng terbesar di Korea Selatan. Tapi sepertinya itu tidak akan bertahan lama karena Lido dan timnya sudah bersiap menggerebek mereka. Lido kemudian mengambil sniper rifle dan baku tembak pun terjadi. Di sini, Jongman berhasil melarikan diri dengan mobil. Namun bukan Lido namanya kalau tidak bisa mencegahnya. Dia langsung naik ke atap gedung lalu menembak mobil tersebut dari jarak 1 kilometer. Dengan ditangkapnya Jongman, rencana Moon Baek pun jadi berantakan. Padahal dia berharap Jongman bisa menjadi distraksi bagi Lido. Dan sekarang dirinya mendapat desakan dari Jake. Jika misinya gagal, maka bisnisnya bisa tercium oleh CIA dan FBI. Oleh karena itu, dia harus mencari solusi agar semua senapan tersebar ke seluruh penjuru negeri. Di tengah huru-hara ini, Kapten Cho justru mendapat kabar duka, yang mana putrinya ditemukan meninggal setelah COD dengan malaikat maut. Rupanya, dia depresi karena ditipu dan seluruh uangnya ludes. Melihat jasad sang putri membuat Kapten Cho tidak bisa menahan air matanya. Di sisi lain, Lido masih sibuk dengan kasus. Dia belum tahu kalau adik angkatnya sudah tidak bernyawa. Malam itu, dia mengunjungi mantan atasannya di militer untuk memohon bantuan. Selain minta senjata dan amunisi, dia juga mengajaknya bekerja sama dengan Intel untuk melacak lokasi Moon Baek dan organisasinya. Di kantor Intel sendiri, mereka sudah mendapat informasi lengkap tentang organisasi Moon Baek dan riwayat kriminal mereka. 정식 루트를 통해서 무기를 구입하지 못하는 IRU인 걸로 좁혀졌습니다. 블루 브라운입니다. 되는지는 추적하고 있지만 파악하기가 쉽지 않습니다. 현재 추정치는 약 3만 정입니다. Tapi Moon Baek bukanlah orang bodoh, dia selalu punya rencana demi rencana. Kali ini dia mengundang wartawan yang pernah memviralkan Lido. Dia bahkan siap membayarnya dengan uang seharga mobil Hyundai paling mahal, asalkan wartawan itu bisa merekam setiap ada kasus penembakan. Setelahnya, dia langsung meretas seluruh internet di Korea untuk memberi pengumuman bahwa malam itu Korea sudah dia kuasai. Kemudian, dia juga mengancam Lido dan mengatakan bahwa dirinya telah mengirim senjata ke Kapten Cho. Sontak, Lido pun langsung panik dan mengerahkan pasukan untuk mencari Moon Baek. Sedangkan dia akan menyusul ke tempat Kapten Cho. Sayangnya, Kapten Cho sudah mendatangi para penipu yang menggasak uang putrinya. Di sana, dia ditertawakan karena datang sendirian. Namun, para jamet itu langsung jiper saat Kapten mengeluarkan pistol dan... Sontak, para jamet ini pun panik karena teman mereka ditembak. Di momen ini, kita bisa melihat bagaimana manusia menyesali perbuatan mereka saat berada di ambang kematian.
Dari kejauhan, wartawan bayaran Moonbaek pun merekam semua kejadian itu dan disiarkan secara live. Lalu ketika Kapten Cho hendak membunuh jamet terakhir, Lee-do muncul untuk menghentikannya. Dia mengatakan bahwa dirinya juga sedih karena adik angkatnya tewas, tapi dia berharap Kapten Cho tidak menarik pelatuknya. Lee-do ingat saat dia masih kecil, Kapten Cho adalah orang yang melarangnya untuk balas dendam. Namun sekarang ayah angkatnya itu justru melakukannya. Setelah mendengar perkataan Lee-do, Kapten Cho pun hanya bisa menangis. Dia merasa tak bisa berbuat apa-apa untuk menegakkan keadilan bagi putrinya. Melihat Kapten Cho yang tidak jadi nembak, Moonbaek pun sangat kesal. Dan karena rencananya gagal gara-gara Lee-do, dia pun akhirnya turun gunung dan langsung menghujani Lee-do dengan peluru. Akibat tembakan Moonbaek, Lee-do terluka parah dan Kapten Cho meninggal saat melindunginya. Melihat ayahnya tumbang, Lee-do sangat murka dan hampir saja bangkit untuk melawan Moonbaek. Tapi naasnya, dia kembali ditembak hingga sekarat. Lee-do pun hanya bisa menatap ayah angkatnya yang terkapar tak bernyawa. Di sini, Moonbaek membiarkannya hidup karena dia ingin menunjukkan sebuah dunia yang dia ciptakan. Dunia di mana setiap manusia bisa menegakkan keadilannya sendiri menggunakan senapan. 역겹네. 이도. 그래도 넌 재밌었으니까 눈뜨는 다른 세상에 있을 거야. Kemudian, Moonbaek memberi pengumuman lewat siaran langsung yang intinya dia akan memberikan senapan lebih banyak lagi. Kali ini, dia bahkan berniat memberi senjata pada anak kecil. Sejak hari itu, senapan menjadi hal yang normal di Korea Selatan. Semua orang pergi membawa senpi dan para YouTuber mulai membuat konten unboxing senjata api. Alhasil, Korsel pun menjadi negara yang sangat-sangat kacau. Kasus penembakan terjadi hampir di setiap daerah. Akibatnya, pemerintah bersiap untuk melaksanakan darurat militer. Hanya saja ada perpecahan di antara masyarakat. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang ingin memboikot senjata api, ada kelompok yang ingin melegalkannya. 총질하라고 부추기는 사람들 당장 잡아쳐놔야 됩니다. 그 미친놈들이 이제 학교, 병원, 어린이집에 총을 들고 나타날 거라고요. Di tengah kekacauan ini, Moonbaek lagi-lagi mengeluarkan gebrakan barunya. Sekarang, dia mendatangi aliansi ketua geng yang sedang mengadakan rapat darurat. Dia lalu menembak salah satu ketua yang tentu saja membuat mereka ketakutan bukan main. Rupanya, Moonbaek datang untuk mengajak kerjasama, namun dia cuma butuh satu orang. Dan untuk melakukan seleksi, dia melemparkan sebuah pistol. Bagi siapapun yang berani menarik pelatuknya, maka dia yang terpilih. Lalu setelah mendapatkan pilihannya, Moonbaek pun menyuruh anak buahnya untuk membantai belasan ketua geng yang lain. Seminggu kemudian, Lee-do akhirnya sadar dari koma. Dan seperti yang Moonbaek katakan, Korea sudah berubah total saat dia terbangun. Ditambah lagi, Lee-do tidak punya siapa-siapa lagi setelah ayah angkat dan adik angkatnya meninggal dunia. Sebagai manusia yang punya batas kesabaran, Lee-do sangat berhak untuk balas dendam. Setelah mengurus pemakaman Kapten Cho dan putrinya, Lee-do mendapat kabar dari pihak Intel di mana ribuan warga sedang berdemo di depan Majelis Nasional. Mendengar itu, Lee-do bergegas menuju ke lokasi karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, warga terbelah menjadi dua, antara yang pro senjata api dan yang kontra, dan jika mereka dibiarkan berada di satu tempat, bentrokan pasti akan terjadi.
Sesampainya di tempat demo, Lido dihubungi lagi oleh Moon Baek. Mereka berdua pun bertemu di salah satu gedung di mana Moon Baek dikawal oleh belasan tentara bayaran. Sedangkan Lido sendiri masih menggunakan gips dan lukanya belum benar-benar sembuh. Kemudian Moon Baek mengajaknya untuk bekerja sama karena mereka sama-sama punya masa lalu yang tragis, tidak punya orang tua dan hidup dengan penuh trauma. Setelah dipikir-pikir, Moon Baek sebenarnya tidak 100% jahat. Dia hanya ingin orang-orang yang menderita bisa punya kekuasaan dengan memegang senjata. Karena menurutnya saat memegang senjata, pilihan untuk menarik pelatuknya ada di tangan masing-masing. Tapi bagi Lido, Moon Baek hanyalah orang yang dibutakan oleh dendam. Merasa gagal membujuk Lido, Moon Baek pun langsung mengeksekusi rencana keduanya. Yang tidak lain, dia mengirimkan satu truk berisi senapan ke lokasi demo. Para warga pun kalap dan saling berebut senjata. Lido yang melihat itu pun bergegas untuk menghentikan truk tersebut. Namun, Moon Baek mengerahkan pasukan untuk menghabisinya. Meskipun dengan tangan yang terluka, Lido sendirian mampu menghabisi mereka semua. Tapi sayangnya, dia terlambat karena warga sudah keos dan bentrok dengan polisi, bahkan militer. Mereka semua mengambil senjata karena takut jika ada yang menembak mereka. Di sini kita bisa melihat kalau senapan bukanlah simbol harapan seperti yang dikatakan oleh Moon Baek, karena senapan juga merupakan sumber ketakutan. Di tengah huru-hara ini, Lido berusaha mengejar dan menghentikan Moon Baek. Tapi sialnya, Moon Baek malah melempar granat asap yang membuat warga panik. Dan pada akhirnya, mereka pun saling menembak satu sama lain. Bahkan, Moon Baek sendiri pun terkena peluru nyasar. Namun, dia merasa sudah puas karena tujuannya telah tercapai. Di saat mayat-mayat berjatuhan, Lido melihat seorang anak kecil yang menangis. Anak itu ketakutan setelah kedua orang tuanya tertembak mati. Dan tentu saja Lido langsung memeluk anak tersebut, karena setidaknya dari ribuan orang ini harus ada satu yang selamat. Momen mengharukan ini pun terekam oleh kamera wartawan yang disiarkan secara langsung. Melihat tindakan Lido yang heroik membuat sebagian besar warga sadar kalau senjata cuma membawa bencana. Pada akhirnya, setelah baku tembak itu reda, pemerintah mengadakan penghormatan bagi mereka yang gugur. Kemudian, semua warga yang punya senjata diwajibkan untuk menyerahkannya ke polisi. 권총 한 자로 만남 맞으시죠? 네. 반갑습니다. Di lain pihak, wartawan yang pernah memviralkan Lido kini naik jabatan jadi manajer siaran. Namun di hari pertamanya dia malah ditembak oleh ibu-ibu yang hidupnya hancur karena berita yang dia tulis. Karma itu nyata. Bersamaan dengan itu, Moon Baek terlihat sedang koma di sebuah rumah sakit. Lido sengaja menyelamatkannya karena ingin menggali lebih dalam tentang organisasi Jake. Tapi sialnya, Jake dan antek-anteknya sudah mengirim seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Moon Baek. Akan tetapi adegannya tidak ditunjukkan. Jadi ada kemungkinan Moon Baek tidak benar-benar mati. Di akhir cerita, kita diperlihatkan dengan Ibu Oh yang sudah siuman dari komanya. Sedangkan Lido memutuskan untuk mengadopsi anak yang dia selamatkan dalam baku tembak. Dan cerita pun tamat. Mari kita tunggu update, siapa tahu bakal ada season 2-nya. Nah, dari Moon Baek kita belajar bahwa orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Tapi dari Lido kita belajar bahwa hanya karena kita menderita bukan berarti orang lain harus ikut menderita juga. Film tembak-tembakan kayak gini share ke teman kalian yang cintanya sering ditolak. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Burung Kuntul pamit undur diri.